terkait kebijakan Kemenak Pusat tentang diperbolehkannya ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid yang sudah berlaku di beberapa daerah. Rekan media pada kesempatan wawancara bersama Kepala Kemenak Kabupaten Surian mengkonfirmasi hal tersebut dengan mempertanyakan apakah di Kabupaten Surian sudah memperbolehkan masjid untuk menggelar sholat Jumat ataukah belum dan masih menunggu kebijakan pemerintah daerah. Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Kemenak Kabupaten Surian Hasanuddin mengungkapkan bahwa untuk beribadah di masa pandemi COVID-19 telah diatur pemerintah, yang mana melalui surat edaran dari Menteri Agama nomor 16 tahun 2020, mengatur 3 hal, yaitu yang pertama bagi tempat ibadah baik masjid, pura, gereja, dan lain-lain, harus menyampaikan surat pengajuan. Misalnya masjid, untuk bisa menggelar sholat Jumat maka harus mengajukan permohonan yang berisi pernyataan rasa aman pihak masjid terhadap bahaya COVID-19, yang diajukan kepada Satgas Kecamatan atau Kabupaten untuk mendapatkan surat keterangan dari Bupati Surian yang menyatakan bahwa masjid yang bersangkutan telah aman. Yang kedua, pihak masjid atau rumah ibadah berkewajiban menyampaikan protokol kesehatan seperti penyemprotan disinfektan dan menyediakan sabun cuci tangan. Dan yang ketiga, menerapkan beberapa aturan physical distancing untuk sholat Jumat di masjid, diantaranya pengaturan jarak antar shaf, jamaah diminta untuk membawa sajadah masing-masing, dan jamaah tidak diperbolehkan membawa anak kecil. Diungkapkan Hasanuddin, untuk di Kabupaten Surian, secara formal atau resmi, belum ada satu masjid pun yang telah mengajukan surat permohonan yang berisi pernyataan rasa aman untuk bisa menggelar sholat Jumat. Dan juga diketahuinya tidak menyiapkan fasilitas COVID-19, sementara beberapa jamaah sudah beribadah di masjid. Saat dikonfirmasi bagaimana langkah Kemenak Kabupaten Surian agar pihak rumah ibadah segera menanggapi surat edaran dari pemerintah, Hasanuddin mengaku setelah keluar perintah terkait aturan tersebut, pihaknya telah menyampaikan informasi ke rumah-rumah ibadah. Ini gini ya, jadi kita untuk ibadah ya, di masa pandemi ini memang sudah ada edarannya Mas ya. Itu sudah dari Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 itu ada 3 hal di sana ya yang diatur bagi tempat ibadah yang melaksanakan ibadah sholat Jumat dan sebagainya ini, maka harus mengajukan permohonan rasa aman di masjidnya itu. Berhasil mengajukannya kepada Satgas Satgas Kecamatan, Satgas Kabupaten. Ini kalau kita di sini di Kabupaten lah. Jadi kita dari kalau masjid ibadah mengajukan apakah benar-benar masjid ini aman bisa dipakai, mereka harus punya surat dari Kabupaten. Oh gitu. Berarti harus mengikuti prosedur itu ya Pak ya? Ya, itu pertama ya. Jadi harus ada pengajuan permohonan dari pengurus ibadahnya ini baik masjid, gereja pura dan sebagainya ini kepada Satgas. Kalau di tingkat desa ke kecamatan cukuplah ya. Kalau kita di kecamatan kabupaten, nanti Pak Bupati selaku Satgas ini memberikan surat lah, keterangan bahwa memang masjid ini sudah masuk zona aman. Nah setelah itu pengurus masjid punya kewajiban harus menyiapkan protokol kesehatan, misalnya cuci tangan, ada disinfektan semprotan kemudian workshop jamaahnya, kemudian yang keempat dimohon pada jamaahnya itu untuk membawa sajadah masing-masing, yang kelima dimohon anak-anak tuh jangan sampai ke masjid lah. Oh gitu. Dan itulah diatur itu, ada jarak juga kan, 1 meter itu. Berarti kalau untuk Kabupaten Surian sendiri udah ada pengajuan dari masjid misalnya? Kita di Surian ya kemarin sesuai dengan hasil rapat kita dengan Pak Bupati yang tanggal 1 Juni itu 2020 di Pendopo itu, maka nanti yang memberikan izin langsung dari Satgas ini. Dan sampai hari ini sebenarnya secara formal secara kertas formal belum ada masjid yang diberi izin rasa aman ini. Karena belum ada yang mengajukan. Oh belum ada yang mengajukan pada Bupati ini. Kan surat tanggal 1 Juni. Jadi kita sosialisasikan ke pengurus masjid. Kita menunggu nih pengurus masjid ini mengajukan permohonan kepada bupati atau camat. Nanti barulah pemerintah Satgas Kecamatan atau Satgas Kabupaten beri keterangan itu. Tapi karena ibadah ini merupakan peluang individu masyarakat kita di tengah-tengah masyarakat ini melihat nyataan ada masyarakat yang sudah melaksanakan ibadah Jumat ini. Walaupun secara diam-diam lah. Betul. Jadi kan di Nurul Yakin ada ibadah, di Al-Azhar juga di mana-mana itu lihat. Masalah ini nunggu kelamaan mungkin Anda tahu kisahnya. Karena rasa keperluan untuk beribadah, rasa rindu untuk beribadah. Sembahyangnya lah kita lah. Yang kemudian di masjid pun juga ada yang sembahyang sana.
walaupun pengurus masjid tidak menyiapkan fasilitas khotib. Imam soalnya enggak. Karena itu sudah mentaati pemerintah ya, pengurus masjid. Tapi karena jamaah datang ke sana masing-masing kita berlima, mereka menunjuklah siapa yang layak jadi imam, siapa yang layak jadi khotib. Tapi langkah untuk kementerian dari Kemenak sendiri ini seperti apa? Kan sampai sekarang ini belum ada nih dari pihak masjid atau pengurus masjid yang melakukan. Kita apakah akan dilakukan sosialisasi atau langsung datang ke? Jadi kemarin pada Sabtu ya kita satu hari Senin terbibur ya, hari Selasa kita sudah memerintahkan kepala ini kasih bimat Islam ya, yang untuk mengurus masjid, yang mengurus ibadah yang Islam. Negara Kristen kita untuk menyurati ke gereja-gereja, negara Hindu kita juga pura-pura untuk menyiapkan baik administrasinya, permohonan itu ke Satgas. Sekarang kita sebar luaskan ke kementerian menteri ini ke seluruh tempat ibadah, baik yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu ya. Agar mereka memahami suatu edaran itu, kemudian mereka mengajukan surat ke Satgas dan Satgas segera memberikan surat rasa aman. Kemudian Satgas pun mengeluarkan hasil rapat koordinasi ya. Itu Satgas kabupaten nanti menyediakan sarana kesehatan lah, misalnya yang suhu ya, ukur suhu, kemudian yang desinfektan maupun juga cuci tangan. Itu pun hasil rapat koordinasi dengan pihak pemerintah daerah nanti akan memfasilitasi lah, menyediakan sarana kesehatan di tempat ibadah. Misalnya tadi yang tembak tuh ya, termometer, kemudian desinfektan maupun juga cuci tangan. Berarti nanti akan diwajibkan semua memiliki itu ya Pak? Karena bagaimanapun juga kita akan sekarang eranya new normal ya. New normal itu Pak Presiden mengatakan harus ada rasa aman dari COVID dan juga ada produktif ya. Produktif itu baik ekonomi maupun yang ibadah lah. Yang produktif ibadahnya nanti amal ibadah ya. Bagi dari agama. Dari Kuala Pengguang, Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.